Halo semuanya, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga teman-teman sehat semua ya di sini. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya dalam kelas yang diadakan oleh Coba-Coba Kelas. Pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah materi dasar ya tentang desain poster gitu. Halo teman-teman, nama saya Andini Oktarani. Saya lulus dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Dan pada malam hari ini saya ingin berbagi apa yang sudah saya pelajari di kuliahan untuk kembali saya sampaikan ke teman-teman sekalian di sini. Nah, hari ini kita bakal belajar apa? Jadi ada 3 macam bab yang akan saya sampaikan ya di Zoom kita pada malam hari ini. Ada 3,5 macam ya teman-teman. Ada point of interest atau POI, ada teks, dan materi tentang warna. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya nih sama teman-teman sekalian, kira-kira di sini teman-teman ketika mendengarkan kata-kata desain, apa yang terpintas dalam benak teman-teman sekalian? Ada banyak versi definisi tentang desain ya teman-teman, tapi yang paling menurut saya mudah untuk dicerna itu adalah desain itu adalah problem solver ya. Dia adalah pemecah masalah yang dibawa oleh klien. Jadi kita selalu menghadapi seorang klien yang memiliki masalah dan klien tersebut menginginkan masalahnya itu untuk diselesaikan dalam bentuk visual, dalam bentuk desain atau mungkin audiovisual ya, tapi dipecahkan dengan desain gitu. Agar masalah ini atau produk dia ketika dibawakan, di-deliverikan pada target marketnya itu bisa diterima dengan baik, diterima dengan mudah gitu. Nah, berarti desain ini adalah problem solver gitu. Dan desainer adalah seorang pemecah masalah. Nah, berarti untuk bisa memecahkan sebuah masalah, kita harus tahu dulu apa sih masalahnya gitu kan ya. Kita harus paham masalahnya tuh apa. Dan di sisi lain kita juga harus tahu untuk menyelesaikan masalah ini itu harus ditreatment dengan cara yang bagaimana. Nah, untuk bisa memahami sebuah masalah, kita perlu pengetahuan, perlu empati, perlu simpati ya. Dan untuk menyelesaikan masalah, kita perlu ilmu. Nah, untuk mengilmui desain, mengilmui memecahkan masalah desain ini, berarti kita harus tahu kira-kira dasar-dasar ilmu untuk memahami desain itu apa, begitu kan ya. Nah, dasar-dasar ilmu itu yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Nah, untuk tingkat yang lebih advance, teman-teman mungkin bisa belajar di tempat lain ya, atau belajar di kesempatan yang lain bersama C3 juga ya. Insya Allah mungkin kita bakal buka kelas desain ke depannya dan lain-lain misalnya. Tapi pada malam hari ini yang saya sampaikan adalah materi dasar untuk bisa kita tuh memecahkan masalah yang dibawa oleh klien tadi itu dan merupakannya ke dalam bentuk visual, terutama desain poster gitu ya. Dan desain poster yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah desain poster yang dia tuh informatif, yang memberikan informasi, seperti misal desain-desain poster yang berisi informasi kesehatan. Kita fokus di sana ya teman-teman pada malam hari ini. Oke. Nah, dalam desain itu ada satu hal yang sangat penting ya teman-teman, yang itu tuh kalau menurut saya urgent dipelajari oleh teman-teman yang mungkin beberapa mungkin nggak terlalu suka desain, atau mungkin beberapa nggak awal gitu ya, awam dalam memegang Photoshop misalnya, atau mungkin beberapa ada yang suka banget sama desain gitu, menjadikan desain sebagai hobi. Nah, sebenarnya ada satu hal utama yang urgent banget untuk teman-teman pelajari ketika memang ingin cepat bisa untuk membuat poster yang delivery kontennya itu bagus gitu. Yang pertama adalah point of interest atau focal point. Seperti yang tadi saya kasih di sini ya, kita sedang belajar apa sih gitu. Insya Allah selama 2 jam ke depan kita akan belajar tentang POI atau point of interest. Yang kedua tentang teks, yang ketiga tentang warna dan juga layout. Nah, point of interest ini kira-kira kalau misalnya saya sebut pertama kali yang muncul di benak teman-teman itu apa kira-kira? Oke, sesuatu yang menarik. Oke, sesuatu yang menarik karena point of interest, sesuatu yang menarik, focal point. Yang kalau misalnya kita itu lagi
puasa nih ya, terus kita puasa di siang hari gitu. Terus panas banget gitu kan ya. Panas banget, terus tiba-tiba di tengah jalan, di pinggir jalan tuh ada orang yang jualan es teh misalnya. Wah, itu kan langsung langsung menjadi point of interest kita gitu ya. Sesuatu yang berbeda, sesuatu yang kita butuhkan atau sesuatu yang bikin sesuatu tuh membuat kita tuh tertarik sekali gitu. Itu adalah point of interest atau focal point. Dan mungkin di usia-usia Gen Z sekarang pasti banyak yang suka K-pop. Nggak tahu sih kalau teman-teman di sini suka atau enggak. Cuma saya pribadi sih saya nggak terlalu suka ya. Cuma saya bakal pilih salah satu contoh yang mungkin dekat dengan teman-teman supaya bisa relate banget. Ada yang tahu nggak ini siapa? Nah, ini adalah salah satu artis Korea ya, teman-teman. Artis Korea ini terkenal gitu ya dengan lesung pipitnya gitu. Tapi ketika saya hilangin alisnya, saya juga hilangin lesung pipitnya. Rasanya kayak beda banget nggak sih? Coba kalau dikasih focal point ya, point of interest. Sesuatu yang bisa menajamkan fitur wajah seperti alis misalnya. Jadinya lebih cerah ya daripada yang tadi ya. Atau misalnya kita tambahkan dengan point of interest. Kita kasih lesung pipit gitu. Wih, jadinya selain melihat wajahnya, satu hal yang kita lihat pertama kali itu adalah lesung pipitnya gitu. Nah, teman-teman pernah nggak sih punya teman ya yang kalau dia itu lewat gitu, kita tuh langsung, hah, itu sih itu gitu. Misalnya yang punya tahi lalat di pipi misalnya. Atau si itu yang mungkin kalau pakai baju suka warna gonjreng misalnya. Atau mungkin si itu yang paling berbeda gitu, yang tampilannya tuh paling berbeda. Kalau misalnya kita ke rak ya, rak Alfamart atau Indomaret, pasti kalau misalnya kita dihadapkan pada macam-macam snack gitu kan, ada satu snack itu yang saya rasa selalu jadi point of interest, yang bungkusnya warna ungu gitu. Aduh, namanya apa ya? Saya lupa juga nih. Masya Allah, ya. Bungkusnya tuh warna ungu. Karena snack-snack biasanya kalau nggak coklat, terus warnanya biru gitu kan, atau orange, merah, dia tuh ungu sendiri gitu. Nah, dia adalah focal point ya di rak-rak snack-snack gitu di Alfamart ataupun Indomaret. Atau misalnya kayak Cleo. Di antara banyak sekali merek air mineral seperti Aqua warna biru, Club juga warna biru, terus Le Minerale warna hijau gitu ya, yang semuanya tuh didominasi warna-warna dingin kayak warna biru dan hijau, tapi Cleo tuh beda sendiri ya, dia berani pakai warna orange, yang mana orange itu sebenarnya jauh sekali ya dari persepsi tentang kesegaran sebuah air gitu ya, natural dan lain-lain. Tapi karena dia berani pakai warna orange itu dia jadi beda. Dia jadi point of interest. Dia punya focal point yang membedakan dirinya ketika dia itu dijajarkan dengan air mineral yang lain dalam sebuah rak yang sama. Itu adalah point of interest atau focal point. Jadi kalau misalnya ada temen ya yang dia tuh cantik banget, kadang tuh jadi bahan gibah. Atau ada temen yang uh, apalagi tuh yang menonjol sekali misalnya, jadinya kelihatan banget gitu ya. Kalau misalnya guru-guru di kelas biasanya tuh kan ngehafalin teman-teman yang paling menonjol pinternya dan paling menonjol nakalnya kan gitu ya. Nah, berarti mereka tuh sudah jadi focal point atau point of interest dalam sebuah kelas. Karena sangat berbeda gitu ya dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, ini juga sama ya teman-teman, ini adalah seorang aktris yang dia itu punya lesung pipit ya. Jadi dalam fitur wajah manusia kita punya focal point atau point of interest ketika ada sesuatu yang berbeda di antara manusia yang lain. Kalau misalnya sewajarnya orang itu mungkin nggak gingsul ya, tapi kalau dia punya gingsul kayak saya mungkin jadinya agak beda ya gitu, giginya beda daripada orang yang lain misalnya. Atau kalau pipinya orang normal biasanya nggak punya cekungan, dia punya cekungan sendiri gitu. Jadinya berbeda, jadi punya point of interest. Nah, different, berbeda. Point of interest atau POI atau focal point itu adalah different, sesuatu yang paling berbeda, sesuatu yang paling menonjol
saat kita tuh memandang sebuah poster misalnya, atau sebuah wajah manusia, sebuah lukisan misalnya, sesuatu yang berbeda yang kita tangkap pertama kali ketika kita lihat itu gitu, sesuatu yang different, sesuatu yang berbeda, itu adalah point of interest. Jadi gampangnya seperti itu ya, yang paling berbeda itu selalu mendapatkan perhatian lebih daripada yang so-so dibandingkan yang normal-normal saja gitu. Nah, misalnya di gambar ini ada nggak point of interest-nya? Ada gitu ya, si bapak-bapak yang menguap gitu. Ini menjadi point of interest dari keseluruhan foto ini gitu. Ada lagi yang kedua, misalnya seperti ini ya. Pas pertama kali lihat poster ini, apa sih yang pertama kali kita lihat teman-teman kira-kira? Uangnya gitu kan. Hah, ada uang gitu. Loh, uangnya kok bermasker gitu. Terus ada tulisan, oh selamat beribadah puasa, Bung. Oke, tetap jaga jarak aman dan pakai masker ya, Bung. Lalu kita baru lihat background-nya gitu ya. Dari sini, dari 3 macam objek desain ini ya, gambar uang yang bermasker, tulisan, dan background yang merah, kita dapat sebuah konten, sebuah maksud ya yang ingin disampaikan oleh poster ini. Yang pertama, walaupun walaupun kita tuh sedang beribadah puasa, walaupun kita tuh lagi lebaran, kita lagi ngasih sangu ya, kalau di Jawa namanya sangu, ke anak-anak kecil, atau misalnya kita kasih angpau ke anak-anak kecil, ngasih uang, Waalaikumsalam, itu eh, kita tetap harus pakai masker dan tetap harus jaga jarak gitu. Nah, uang di sini adalah point of interest. Dia berbeda daripada yang lain gitu ya. Kita jadi punya perhatian yang lebih, perhatian pertama kita, mata kita itu yang kita perhatiin pertama kali adalah si uang. Oke, nah misalnya poster ini ya, kepedulian kita adalah kesejahteraan kita. Dari sini kita bisa langsung baca nih. Padahal dia gambar ya, tapi bisa kita baca kalau kita jaga lingkungan, bahari, kita jaga laut kita, nanti laut kita terjaga, ikannya juga terjaga, bisa makan dengan sehat, dan kita bisa sejahtera gitu. Nah, focal point-nya di mana? Di gambar ini gitu. Nah, misalnya ini ya, kebanyakan poster-poster pemerintah, poster-poster kesehatan tuh saya juga bingung kadang-kadang tuh. Kenapa ya point of interest-nya tuh banyak gitu. Kalau misalnya kita lihat poster ini pertama kali, apa sih yang kita lihat duluan teman-teman kira-kira? Kalau saya sih, tulisannya dulu yang sebelah kiri. Karena warna kuningnya tuh gonjreng. Lalu setelah baca selesai, baru saya pindah ke kanan. Oh, caranya jaga diri dan keluarga dari virus tuh pakai germas. Germas tuh kayak gini gitu. Nah, jadi kadang sih kebanyakan ya poster pemerintah itu kadang sukanya point of interest-nya banyak gitu. Jadi agak kurang efektif, pesannya tuh kurang efektif tersampaikan pada yang melihat posternya. Kalau misalnya kita mau beda dari sisi point of interest POI-nya, kalau misalnya mau membuat poster tentang Ayu ber-KB, memang dua anak cukup ini jadi perhatian utama gitu ya. Tapi ada baiknya kalau judulnya diperbesar, gambarnya diperkecil, supaya lebih jelas aja gitu. Kira-kira ini ngomongin apa? Tentang apa sih kok ada jempol dua, kok ada tangan bentuk dua gini gitu kan. Oke, seperti itu ya. Nah, ini aja ada lagi. Ada juga poster yang ketiga ya teman-teman, jangan buang sampah sembarangan. Kalau misalnya menurut POI yang sudah kita pelajari barusan, ini udah keren ya, udah bagus. Yang pertama kali kita lihat, kalau saya sih, pasti akan lihat yang atas dulu, jangan buang sampah sembarangan. Oh, berarti nggak boleh buang sampah sembarangan. Dan yang kedua yang kita lihat adalah si ilustrasi ya, lalu baru lihat tentang penjelasannya. Kira-kira ini bahas apa sih? Oh, ternyata nggak boleh sampah itu ditimbun, nggak boleh buang sampah itu di sungai, dan akhirnya bisa sampai ke laut gitu kan. Oke, ini udah oke banget. Nah, ini juga ada poster yang menurut saya itu oke ya, lumayan.
Tapi kalau misalnya mau dibedah dari sisi POI-nya, semuanya tuh kayak berlomba-lomba untuk menjadi yang paling terlihat. Si judulnya sama si gambarnya dan subjudulnya juga body text-nya gitu. Sama-sama berlomba untuk dilihat gitu ya. Jadi kita tuh bingung, oh mau baca yang mana dulu sih gitu. Yang judulnya dulu, gambarnya dulu, atau yang stop merokok, atau yang sehat itu mahal. Karena setiap objek di sini saling berlomba untuk diperhatikan gitu ya. Perhatiin aku duluan gitu. Rasanya tuh kalau misalnya gambar ini bisa ngomong, itu kayaknya kedengeran di telinga saya tuh kayak gitu. Perhatiin aku dulu gitu. Tapi memerhatiin yang mana? Ada juga poster yang ini misalnya. Pilihan warna putih itu aman ya memang. Cuma kalau digabung dengan warna-warna yang kontras semacam merah dan biru, kita jadinya bingung ya mau lihat yang mana dulu. Tapi yang pertama kali saya perhatiin adalah gambar si ibu yang hamil. Poster ini bahas stunting ya. Tapi kenapa point of interest-nya itu malah ada gambar ibu hamil gitu. Menurut saya agak kurang cocok. Walaupun memang gambar ini menjelaskan tentang pencegahan stunting, tapi mungkin bisa cari gambar yang lain ya, yang lebih persuasif gitu. Kalau poster ini tuh lagi ngomongin stunting, nggak lagi edukasi tentang kehamilan ibu misalnya. Nah, yang kedua saya lihat adalah ini, dia juga sama, berlomba untuk saling diperhatikan ya, antara judul dan subjudul. Karena warna merah itu dia punya psikologi sendiri ya. Kalau kita lihat warna merah itu, kita selalu pengen untuk memperhatikan lebih dulu. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi ada namanya typographic hierarchy. Hierarki tipografi. Kalau misalnya teman-teman pertama kali dengar, kira-kira yang kegambar di benak teman-teman apa tentang hierarki tipografi ini? Tentang urutan huruf, urutan peletakan teks gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya mau bikin poster ya, pertama kali itu kan yang harus kita perhatiin itu kontennya apa. Tuh. Misalnya kayak tadi ya yang stunting. Kalau mau bikin poster tentang stunting, berarti harus jelasin judulnya dulu. Ada judul, terus ada penjelasan mungkin bagi masyarakat awam. Stunting itu apa sih gitu ya. Kita bisa letakkan subjudul tadi ya di bawah judul utama. Misalnya stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh dan lain-lain lainnya sebagainya. Lalu ada teks gitu ya yang menjelaskan kira-kira untuk mencegah stunting itu gimana sih caranya, gejalanya apa aja. Nah, itu bisa kita susun ya, kita urutkan dengan cara yang seperti ini supaya judul itu tetap jadi fokus utama atau focal point atau point of interest, menjadi POI-nya, headline-nya, judulnya yang besar, supaya headline-nya ada di bawah judul dan ada body text. Supaya apa sih sebenarnya? Supaya perhatian kita itu urut gitu ya. Ketika pertama kali kita lihat poster itu yang dibaca pertama kali itu judulnya, bukan gambarnya misalnya. Yang pertama kali dilihat itu judulnya, hmm, bukan logo universitasnya misalnya gitu. Nah, untuk membuat sesuatu teks itu menjadi point of interest, itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah ukuran. Dibikin ukurannya lebih besar ya, kayak yang ini. Atau kita memainkan, bukan memainkan ya, memainkan tebal tipisnya font gitu. Misalnya bikin font yang lebih tebal. Headline-nya tebal gitu ya. Terus ada sub headline, terus ada body text. Seperti di koran-koran misalnya ya, judulnya tebal banget ditaruh atas gitu. Nah, ada lagi dengan dikasih warna gitu. Jadi selain dikasih huruf yang tebal ditaruh atas dan diberi warna yang vibran, warna-warna yang cenderung lebih menonjol gitu dibandingkan yang lain. Nah, yang keempat untuk menambah uh, estetik ya, kita bisa cari jenis font yang lain, dikombinasikan antara
font yang italic, sama font yang regular, sama font yang bold, sama font yang tegak bersambung misalnya. Nah, jadi punya Anissa ini menurut saya adalah poster yang cukup baik. Kenapa? Antara ini ya hierarki teksnya itu udah keren gitu. Judulnya udah di atas, tebal, terus juga ada sub headline-nya, 4 hal yang harus dilakukan untuk mengatasi stres misalnya. Nah, sub teksnya ya, bukan subteks, teksnya juga sudah cukup baik gitu ya. Kita bacanya tuh juga tersusun rapi gitu. Urut-urutannya juga sudah jelas gitu. Yang pertama adalah jaga kesehatan, yang kedua ini, ketiga ini, dan keempat ini. Cuma yang kurang itu adalah gambar. Jadi teman-teman kalau misalnya buat poster ya, usahakan ada gambarnya. Kenapa sih kok harus ada gambarnya? Karena kalau misalnya ya kita mau lihat bagaimana otak kita tuh memproses, bagaimana mata kita tuh memproses sebuah informasi ya. Yang pertama kali mudah untuk diproses ya, informasi itu adalah yang bentuknya suara. Yang kedua bentuknya gambar, dan yang ketiga bentuknya tulisan. Jadi kalau misalnya pengen poster kita itu lebih cepat, lebih mudah untuk ditangkap, maksudnya kita kasih gambar gitu ya. Kita kasih gambar. Kalau misalnya poster kita itu akan ditempatkan di lorong rumah sakit misalnya, berarti gambarnya harus lebih besar daripada tulisannya. Kenapa? Karena orang yang lewat di lorong itu paling cuma berapa menit sih? Ngelewatin poster kita itu mungkin semenit nggak nyampe ya gitu. Jadi harus cepat ditangkap oleh mata dan otak kita gitu. Berarti lebih besar gambarnya daripada tulisannya. Kan nggak mungkin posternya bersuara juga gitu ya. Jadi pakai cara yang paling mudah. Kasih gambar yang lebih besar. Kalau misalnya poster kita itu ditempatkan di ruang tunggu, boleh kita pakai teks yang sangat panjang, banyak, kecil-kecil ukurannya gitu. Karena orang-orang yang ada di ruang tunggu itu pasti punya lebih banyak waktu nganggurnya ya untuk baca-baca yang ditempel-tempel di tembok. Itu sangat efektif kalau misalnya kita mau memberikan informasi yang lebih panjang, informasi yang lebih mendalam misalnya. Kalau misalnya tentang stres, mungkin bisa ditaruh di dalam ruang praktek dokter, misalnya ya. Kalau misalnya memang ada poster yang ditempatkan di situ, atau misalnya di tempat-tempat yang mungkin orang-orang itu, pasien-pasien itu atau pengunjung rumah sakit bisa duduk setidaknya semenit atau 2 menit untuk membaca teks kita. Nah, ukuran teks itu juga berpengaruh ya kepada orang yang membaca gitu. Semakin besar teks kita, maka orang tuh jadi lebih mudah, lebih cepat untuk menangkap maksudnya gitu. Nah, semakin banyak teksnya, semakin kecil, berarti orang tuh butuh waktu lebih banyak untuk berdiri di depan poster kita. Nah, kan kita tuh pengennya desain kita tuh bisa mendeliverikan informasi secara utuh ya kepada pengunjung, kepada pasien, kepada orang-orang yang ada dalam rumah sakit itu, atau misalnya di puskesmas misalnya, yang mereka itu pengennya sih setelah lihat poster kita langsung berubah mindsetnya, bertambah pengetahuannya, yang diharapkan bisa merubah perilaku, kan gitu ya. Nah, kesalahan yang paling banyak saya temukan yang ada di poster-poster yang di puskesmas kah, rumah sakit kah, itu teksnya banyak banget gitu ya. Gambarnya kecil-kecil, kadang gambarnya juga tidak menarik, dan ditempatkannya tuh kadang di aula-aula atau di lorong-lorong rumah sakit gitu, yang orang tuh harus berdiri lama dulu gitu ya. Iya kalau nganggur ya, kalau nggak nganggur biasa kan kita tuh kalau di rumah sakit pasti gerak cepat ya, jalannya pun tuh harus cepet-cepet gitu. Beda lagi kalau cuma sambang ya, kalau di uh, Jawa tuh namanya sambang, nyambangi orang sakit atau mengunjungi orang yang sakit gitu. Kalau pulang, mungkin kita masih ada waktu baca-baca misalnya ya, baca-baca poster dan lain-lain.
buat apa kita tuh bikin poster susah-susah kalau misalnya poster yang kita bikin itu nggak pernah dibaca sama orang gitu. Nah, supaya lebih efektif ya waktu dan tenaga kita itu, maka bikinlah poster yang memang benar-benar efektif. Yang kita tuh benar-benar meriset, kira-kira posterku tuh mau ditaruh mana sih? Gitu. Kira-kira orang-orang tuh kalau mau baca poster berdiri berapa menit ya? Kira-kira mereka tuh mau meluangkan waktu berapa menit untuk membaca sampai habis. Misalnya seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan target target pembaca gitu ya. Nah, ada lagi teman-teman yang seperti ini. Kira-kira ada yang mau mengulas nggak? Ada yang mau ngerosting nggak kira-kira poster ini gimana? Kalau dari segi POI-nya dan dari hierarki tipografi. Kira-kira bagaimana kalau ditanggapinya oleh kita sebagai pembaca dari poster? Kira-kira. Ada yang mau bersuara di sini? Mencoba kira-kira. Sebenarnya teman-teman ya, desain itu sepertinya tuh kayak remeh banget gitu ya. Buat apa sih kita tuh belajar desain? Lihat di YouTube aja bisa gitu kan. Ya sebenarnya memang iya gitu. Cuma memang kita perlu banyak berlatih dan perlu banyak mengkritisi karya sendiri dan karya orang lain gitu ya. Kalau misalnya saya baca poster ini pertama kali, yang saya lihat duluan itu adalah manfaat imunisasi. Hah? Misalnya ya, kita tuh misalnya poster ini itu mau dianalogikan sebagai seorang manusia misalnya. Terus si manusia ini nyapa orang di jalan. Yang orang di jalan itu tuh sedang sibuk melakukan sesuatu yang lain. Lalu si poster ini menyapa, hehe sini dulu, aku mau ngasih tahu gitu. Manfaat imunisasi pada bayi dan balita itu adalah mencegah penyakit TBC, mencegah penyakit polio gitu. Nah, kira-kira kita sebagai orang yang dikasih tahu pertama kali kaget nggak? Pasti kaget ya. Tiba-tiba diberhentikan di tengah aktivitas kita lalu dikasih tahu manfaat imunisasi itu ini gitu. Tapi kita nggak dikasih tahu ini lagi ngomongin apa sih sebenarnya gitu kan. Padahal yang lagi dibicarain itu adalah imunisasi gitu. Akan lebih baik ketika misalnya kita mau memberhentikan orang di tengah aktivitasnya dan kita itu ngomong gini dulu. Permisi ya, saya mau ngasih tahu tentang imunisasi, Bu. Imunisasi itu manfaatnya adalah ini, dan ini. Maka ayo kita kunjungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Kan harusnya seperti itu ya. Nah, kalau diibaratkan manusia, poster ini tadi itu adalah contoh yang pertama. Jadi pertama kali saya lihat tuh yang saya baca adalah manfaat imunisasi gitu. Baru saya baca bawahnya, kunjungi fasilitas pelayanan kesehatan. Terus baru baca judulnya, sayangi buah hati Anda. Lalu baca ayo gitu ya. Baru lihat gambarnya. Jadi hierarki tipografinya masih belum urut ya. Tapi nggak apa-apa karena sudah berusaha ya, Masya Allah. Keren banget. Mungkin nanti setelah ada materi ini jadi bisa diperbaiki ya yang kurang-kurang yang tadi itu. Nah, saya juga kadang tuh bingung gitu. Kenapa ini ada ayo gitu? Ayonya tuh kenapa kok warnanya beda gitu kan? Dan kenapa kok eh, gambarnya tuh harus warna kotak, harus bentuknya kotak. Kenapa kok nggak sekalian aja dibentuk bulat gitu kan? Karena ada menggambarkan kasih sayang di situ. Jadi jangan dibuat bentuk yang tegas, yang kotak, yang tegas tek 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 gitu kan. Karena kalau gambar yang bentuknya tegas itu kita nangkepnya jadi kayak oh gambar ini itu tegas nih, harus gini, harus gini. Gitu. Tapi kalau isi gambarnya itu soft, warm, hangat, terlihat saling menyayangi, akan lebih baik kalau bentuknya itu bulat atau mungkin meliuk-liuk gitu ya. Lebih feminin, lebih kelihatan halus, lembut, uh, berkasih sayang gitu. Oke, kita lanjut ke poster setelahnya ya. Nah, ini kebalikan dari yang poster tadi gitu kan. Untuk fontnya nggak masalah, hierarki tipografinya sudah oke, saya bacanya runut, dan juga
jadi lebih aware sama apa yang disampaikan di kalimat dalam kotak. Friendly, rokok merupakan suatu hal yang sangat berbahaya, gitu ya. Bahaya banget rokok itu, dapat menyebabkan berbagai macam penyakit gitu kan. Dan itu dikasih highlight, dikasih kotak supaya benar-benar kita itu menghindari rokok karena sangat berbahaya. Udah oke banget gitu ya. Hierarki tipografinya sudah oke gitu. Tapi ada yang satu yang mau saya eh, ulas gitu ya. Mungkin ini nanti di bab warna, tapi saya mau spoiler dulu. Jadi warna-warna yang dipakai itu menghilangkan kegentingan dari bahaya rokok. Rokok itu kan bahaya ya. Kita lagi memberikan informasi tentang sesuatu yang bahaya. Ada nggak sih orang yang ketika ada kebakaran, sirinenya itu nggak tulit tulit tulit, gimana sih sirine kebakaran tuh ya, yang tut tut gitu kan, yang kita tuh jadi kayak aduh harus cepet-cepet nih keluar gitu kan. Tapi ada nggak sih sirine berbahaya ya ketika ada kebakaran tuh yang muternya itu lagu Nina Bobo, oh Nina Bobo misalnya gitu. Kira-kira kita ngeh nggak kalau itu tanda bahaya? Pasti enggak ya, balik tidur lagi gitu. Nah, hal yang sama itu saya tangkap di poster ini. Posternya terlalu cantik untuk menyampaikan sebuah hal yang berbahaya. Warna-warnanya itu soft, kalem, terus bentuk-bentuk ini ya, si bentuk-bentuk dari uh, info-infonya ini juga pakai bentuk-bentuk yang kalem, tenang, terus warnanya juga krem. Duh, enak banget dilihatnya. Tapi pas baca informasinya ternyata informasi tentang bahaya gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari POI-nya sudah dapat, hierarki teksnya juga sudah dapat, tapi minus warna dan minus gambar. Gitu aja. Nah, ada lagi ini poster yang menurut saya baik sekali ya. Nah, ini poster yang baik, teman-teman. Menurut saya ini cocok ya kalau mau dipajang di rumah sakit, uh, apalagi di lorong gitu. Kita pertama kali lihat langsung ini info pasti tentang COVID. Gambarnya tentang COVID, COVID, COVID gitu kan. Ada virus di sini. Terus juga ada judul yang itu tuh eye catching banget ya, ada COVID-19, protokol pencegahan virus corona gitu. Ada gambar yang menjelaskan maksud dari tulisan, yang gambarnya tuh sungguh sangat jelas sekali. Ada juga body text-nya ini juga mudah dibaca ya. Kalau dari jauh pun udah kelihatan kalau ini tuh ngomongin tentang COVID. Cuma yang saya sayangkan tuh adalah gambarnya terlalu di-stretch, terlalu ditarik. Ya, akhirnya nggak seperti ukuran semula. Jadi virusnya jangkung gitu ya. Virusnya jadi oval gitu. Nah, terus kuningnya juga kurang cerah. Gitu aja sih minusnya. Tapi overall ini bagus sekali dari layoutnya, dari POI-nya, dari hierarki tipografinya. POI-nya tuh dapat banget ya teman-teman. Judulnya tuh tersorot dengan baik karena pakai warna putih kontras dengan background. Terus pesannya juga bisa tersampaikan dengan baik karena di-highlight dengan warna kuning. Walaupun kuningnya kurang cerah gitu ya. Karena kalau misalnya gambar itu nanti, file gambar ini nanti di print, biasanya sih kalau udah keluar dari percetakan, warnanya jadi lebih suram gitu. Jadi alangkah lebih baik kalau pakai warna yang agak gonjreng. Gonjreng ya, supaya lebih bagus nanti ketika dicetak. Oke, jadi kesimpulannya adalah hierarki teks itu bigger better. Yang lebih besar itu lebih baik. Yang lebih besar itu lebih terbaca, vibran better. Yang lebih menonjol warnanya itu lebih mudah terbaca, lebih mudah untuk diperhatikan pertama kali. Upper better. Yang dari atas itu biasanya dibaca pertama kali sama kita gitu ya. Jadi kalau misalnya mau baca sesuatu tuh pasti kita defaultnya manusia itu pasti bacanya dari atas terus ke bawah gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin poster yang pertama kali ya teksnya itu judulnya diperbesar,
kasih warna yang vibran. Kalau misalnya memang background warnanya itu putih, maka pakai warna hitam. Kalau background warnanya itu biru, pakai warna putih gitu ya. Yang kontras dengan warna belakangnya. Dan upper, dikasih yang paling atas. Yang paling atas tuh yang harus dibaca pertama kali. Baru kemudian yang di tengah, baru yang di bawah. Atau mungkin di atas, terus di bawah, baru di tengah. Boleh seperti itu. Nah, ada juga maximum 3 font rules. Jadi ada aturan kalau kita tuh mau bikin apapun, maksimalnya tuh 3 macam font, gitu ya. Mau bikin layout buku kah, atau bikin poster, bikin postingan Instagram, bikin apa lagi ya? Ya, pokoknya dalam satu area yang kita lihat itu cuma ada maksimal 3 macam font. Nggak boleh lebih, gitu ya. Boleh kurang. Boleh 1 macam, boleh 2 macam, tapi maksimal banget itu 3. Kenapa? Ya, kita mengeluarkan effort yang lebih untuk membaca gitu. Ketika dari judul, subjudul, dan teks itu punya font yang beda-beda. Jadi teman-teman kalau dilihat ya, diteliti lagi, ternyata manusia itu, mata manusia khususnya ya, ketika dia melihat sebuah visual, sebuah karya visual misalnya, ketika dia lihat gambar, yang dibutuhkan oleh mata itu untuk memproses gambar lebih sedikit dibandingkan kalau dia itu membaca. Kalau dia lihat gambar, yang diproses itu mungkin cuma mengkaitkan antara gambar dengan realitas yang dia pernah lihat sebelumnya, dengan peristiwa-peristiwa gitu kan. Tapi kalau dia baca, yang dikaitkan tuh banyak gitu. Jadi diproses. Dia tangkap font itu sebagai sebuah visual, lalu visual itu dikaitkan dengan alfabet, ya, dengan alfabet. Lalu alfabet itu dikaitkan lagi dengan cara membaca. Oh, kalau M tambah A itu bacanya ma. Kalau tambah X itu berarti max. Itu diproses di otak ya. Nah, lalu kalau misalnya si font ini tadi, tulisan kita tuh punya 3 macam, capek banget di mata teman-teman. Betulan, sungguh ya. Walaupun rasanya nggak ada bedanya sih Mbak, gitu. Nggak ada bedanya Kak, nggak ada bedanya Bu. Kalau misalnya saya baca antara ini dan itu misalnya ya, antara karya teman-teman yang ini dan itu nggak ada bedanya. Gitu. Tapi coba kalau kita ngelakuin itu terus-menerus selama beberapa jam dalam satu waktu. Misalnya kayak teman-teman baca buku. Buku itu kalau fontnya nggak pakai font-font yang punya buntut ya, punya ekor seperti ini, kita bakal lebih capek bacanya. Makanya kenapa buku-buku zaman dulu itu pakainya Times New Roman atau pakainya itu font-font yang ada ekornya ya kayak Times New Roman. Terus apalagi ya Times New Roman ya yang mungkin teman-teman lebih kebayang. Karena kita lebih mudah bacanya. Mata kita itu jadi teralurkan dengan ekor-ekor ini tadi gitu. Beda lagi kalau misalnya buku itu semuanya pakai font yang tanpa ekor ya. Fontnya kayak Calibri, kayak font ini misalnya yang saya pakai ini. Ketika itu diaplikasikan dalam sebuah buku, kita tuh pasti lebih capek banget bacanya. Lebih cepat ngantuk gitu. Kenapa? Ya karena mata kita tuh memprosesnya banyak banget ya, luar biasa pokoknya gitu. Nah, oke, jadi ada maksimal 3 font. Aturan maksimal 3 font yang bisa kita pakai dalam satu karya visual. Buku juga gitu, poster juga gitu. Terus apa lagi nih? Feed di Instagram yang dakwah-dakwah gitu ya. Itu juga sama gitu. Ada 3 macam font saja maksimal. Lebih baik pakai 2 gitu. Jadi judulnya fontnya apa, nanti body text-nya pakai font yang lain gitu ya. 2 itu lebih enak dilihat daripada 3 ya. 3 ini tricky banget kalau tidak bisa menempatkan dengan baik, kita jadinya bisa jadi nggak terlalu bagus karyanya. Tapi kalau
bisa menempatkan 3 macam font itu dengan baik, maka posternya jadi bagus. Nah, ada poster lagi nih teman-teman ya. Ada tetap patuhi protokol kesehatan dan lain-lain dan sebagainya. Saya, poster ini tuh banyak banget yang perlu diperbaiki ya. Kita nggak ngerti ini point of interest-nya di mana. Gambarnya itu juga jadi nggak jelas gitu ya. Tulisannya yang ditaruh di atas bumi, globe ini juga nggak terlalu jelas dibaca. Kenapa? Karena gambarnya udah riwah banget, gambarnya ini udah rame, tapi lalu ditindes ya, dikasih tulisan gitu. Yang kita tuh bacanya harus sangat-sangat berupaya gitu ya, berusaha banget gitu untuk bisa baca ini. Apalagi kalau poster ini ditaruh di lorong, wah dilewatin gitu ya, karena harus berdiri dan membaca dengan seksama. Karena kalau nggak baca dengan seksama, kita jadi nggak ngerti tulisannya apa ya. Gitu. Apalagi yang ini, bener sih ini memang warnanya kuning dan merah, kontras ya. Tapi ada baiknya kalau warnanya pakai putih. Dan semua objek di sini antara judul, isi, dan pesan juga gambar, 4 objek desain di sini itu saling berlomba untuk diperhatikan gitu. Fontnya juga memang cuma 3 gitu ya, tapi nggak ada POI-nya, nggak ada hierarkinya. Kita jadi bingung bacanya harus dari mana. Nggak apa-apa sih, it's okay ya teman-teman, karena habis ini insya Allah jadi lebih bagus gitu ya. Nah, dalam tipografi kita mengenal ada gender. Gender dalam font. Kalau pertama kali dengar ini, kira-kira yang di benak teman-teman apa? Boleh sharing pemikirannya ya. Gendernya font gitu. Apakah font itu punya jenis kelamin gitu. Silakan teman-teman bersuara. Font gender. Jadi poster itu bisa dibaca oleh semua orang, oleh unisex ya, ada laki-laki juga perempuan, tapi font atau jenis huruf itu dia punya jenis kelamin gitu. Dia punya jenis kelamin. Maksudnya jenis kelamin gimana? Sebenarnya nggak literally jenis kelamin ya, tapi gender. Gender kan beda ya sama jenis kelamin ya. Gender. Jadi kalau misalnya jenis font atau font itu tegas, dia itu maskulin. Kalau ada meliuk-meliuknya, dia itu feminin. Font itu apa sih? Jadi font itu ini ya, penggayaan ketika kita tuh menulis gitu. Tulisannya itu ada style sendiri, ada yang kayak gini, ada yang Times New Roman, ada yang namanya Calibri, nah itu namanya font. Nama dari jenis huruf. Oke. Nah, tegas itu kesannya maskulin banget. Yang meliuk-meliuk itu feminin. Kayak gimana sih gitu ya? Nah, coba teman-teman kita perhatiin ini font-fontnya di sini ya. Ini ada tulisan maskulin dan feminin. Kita pakai tipografi dengan jenis font atau style tulisan yang bermacam-macam. Namanya yang ini itu adalah Arial. Yang ini namanya apa ya? Vladimir dan lain-lain dan sebagainya. Yang ini Calibri. Avenir namanya. Nah, nama-nama font ini itu mereka membawa gender masing-masing ya. Jenis-jenis font ini mereka membawa gender masing-masing. Kalau sesuai dengan penjelasan saya, yang tegas itu yang maskulin, yang meliuk itu yang feminin, kira-kira sudah benar nggak ini penggolongannya? Apakah benar yang sebelah kiri ini semuanya adalah font yang gendernya maskulin dan yang kanan ini benar-benar feminin? Kira-kira gimana teman-teman? Ada yang mau berpendapat? Yang benar yang mana? Yang ini atau yang ini? Nah,
Ya, teman-teman bisa lihat gitu ya. Sebenarnya mudah kok ya desain itu. Jadi yang tegas ini yang maskulin, yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini feminin. Kenapa? Karena dia ada meliuk-meliuknya, ada curve-nya gitu ya, ada curve ya meliuk-meliuknya. Dan di sini tuh tegas gitu. Nah, jadi setiap font itu dia membawa perspektif gender masing-masing ya. Kalau misalnya kita mau bikin poster tentang game online misalnya, yang ternyata banyak pemainnya itu laki-laki, misalnya apa? Free Fire misalnya. Free Fire tapi pakainya jenis font yang ini, kira-kira gimana gitu kan? Rasanya kayak ada yang salah gitu. Gitu. Atau mungkin Barbie gitu ya. Jual Barbie tapi pakai font yang ini misalnya. Kurang masuk gitu. Kita nggak ngerasa maskulinnya di mana gitu ya. Atau mungkin hmm, bikin poster film Spider-Man. Tapi pakai font yang ini. Kan nggak kerasa kayak manly gitu ya. Nggak kerasa maskulinnya gitu. Jadi tiap font itu dia punya gender. Nah, ini bisa kita aplikasikan di poster kita ya, teman-teman. Misalnya, kalau kita coba kupas dari segi font ya, yaitu lagi ngomongin tentang sesuatu yang lembut, sesuatu yang penuh dengan kasih sayang. Orang-orang tuh kalau mau imunisasi ya, teman-teman, apakah dipaksakah kalau misalnya ada adik-adik atau bayi atau anak-anak balita yang nggak mau imunisasi terus dia nangis, apakah diseret gitu kan? Kan tidak gitu ya. Ada kegiatan yang saling berkasih sayang di situ. Kegiatan imunisasi di mana petugas-petugas yang mau mengimunisasi itu harus dengan kasih sayang. Sini nak, ayo kita imunisasi gitu kan ya. Kalau nangis dipupuk, nggak apa-apa, nggak sakit dan lain-lain. Pulang-pulang dikasih makan gitu kan. Nah, kegiatan imunisasi, sayangi buah hati Anda dan lain-lain, harusnya kita pakai font-font yang feminin gitu. Yang mungkin lebih tegas sedikit tapi feminin. Misalnya apa? Misalnya pakai yang ini gitu ya. Kalau misalnya mau pakai font yang ada ekornya ya teman-teman kayak Times New Roman itu kesannya dia formal. Kalau yang nggak ada ekornya seperti ini, dia kesannya lebih informal, lebih casual. Jadi biasanya anak muda, kalau target pembacanya itu anak muda biasanya pakai yang ini. Kalau target pembacanya itu ibu-ibu, biasanya pakai yang eh, lebih serius ya, lebih resmi misalnya. Atau ini juga lebih resmi, maskulin yang resmi, maskulin yang resmi, maskulin yang casual, maskulin yang casual gitu. Jadi pakai yang ini aja gitu ya, daripada pakai yang maskulin fontnya gitu. Yang ini universal sih, nggak apa-apa. Ini juga agak-agak maskulin ya, sama kayak yang ini. Jadi kalau misalnya mau bikin poster gitu ya, yang ada urusannya dengan perempuan, sayang, buah hati, lembut, lemah lembut, maka pakailah font-font yang feminin. Gitu. Yang apa? Yang feminin itu yang ada meliuk-meliuknya. Gitu. Yang tegas itu berarti yang maskulin gitu ya. Nah, nanti kita bahas lagi nih ya, dari segi warnanya bagaimana. Nah, ini ada lagi ya teman-teman, ini feminin. Ini feminin, ini universal, agak maskulin tuh. Jadi agak bingung ya, yang harus ditangkap tuh kayak gimana gitu. Di sini maskulin banget, di sini juga maskulin banget. Ada baiknya pakai font yang dia tuh universal atau mungkin pakai yang kayak gini gitu. Karena ini warna-warnanya itu ada fontnya juga rasanya kayak laki-laki dan perempuan dijadiin satu gitu ya. Kerasa kayak ada hmm, yang kurang gitu. Karena fontnya pakai feminin, tapi gambar-gambarnya maskulin banget. Warnanya juga bisa dirubah ya. Warna abu-abu itu bisa bikin kita ngerasanya kayak lemes. Terus
putus asa gitu ya. Kayak tadi ya poster rokok itu kan dia pakai abu-abu. Lebih cocok karena ngomongin tentang keputusasaan. Kalau kamu tuh ngerokok terus misalnya ya, bisa sakit dan bisa bikin keluarga di rumah jadi sedih misalnya. Akhirnya dipakailah background abu-abu. Tapi kalau misalnya kita tuh mau memberikan message yang harus semangat, terus olahraga, terus hindari aktivitas terlalu berat, terus konsumsi buah dan sayur, maka cerminkanlah itu dalam warna-warna yang vibran. Misalnya kuning, orange, putih campur kuning misalnya. Yang lebih ceria gitu ya. Jadi ketika kita baca posternya itu kebawa semangatnya gitu ya. Nah, ini sudah termasuk cocok ya warnanya kuning gitu. Terus ada smiley-nya. Lucu banget. Tapi ada yang perlu saya bahas di sini ya soal pemilihan font. Ini fontnya udah keren ya. Sehat zaman now. Dari pilihan fontnya itu udah zaman now banget. Terus anak muda banget ya. Seperti yang saya tadi bilang, kalau ada ekor-ekornya seperti ini atau jenis font yang serif, itu lebih resmi. Kalau sans serif yang nggak ada ekor-ekornya, itu dia untuk anak muda. Dan cocok banget sama kalimatnya. Zaman now, sehat zaman now. Nah, udah cocok ya. Tapi untuk di sini ini rasanya kayak makan buah dan sayur. Hihihi, gitu. Ini tuh kayak kalau misalnya ya fontnya ini bisa bersuara, saya tuh bacanya agak ngeri-ngeri gimana gitu loh. Kayak lagi nonton film kuntilanak ya atau film pocong gitu. Warnanya merah yang bisa diasosiasikan dengan darah. Terus juga fontnya itu serem gitu kan. Jadinya tuh kayak nonton film horor gitu. Lebih bagus kalau pakai font yang lebih friendly juga gitu ya. Seperti misalnya Avenir atau Calibri atau Trebuchet gitu. Nah, ada yang namanya color psikologi ya, teman-teman. Psikologi warna. Nah, ini akan kita bahas. Tadi saya coba untuk kasih prolog dikit-dikit ya. Nah, sebelum bahas tentang psikologi warna, kita perlu bahas tentang maklumat Sabiko. Kalau saya dulu waktu ngampus ya, kan juga sekalian sama ngaji tuh, ngaji Islam. Di pengajian itu ternyata kita dikasih sebuah pengetahuan ya bahwa manusia itu ketika dia berpikir itu tidak hanya melibatkan antara fakta otak saja gitu ya. Dia mengindra sebuah fakta lalu diproses dengan otak, lalu dia bisa membuat sebuah kesimpulan dari fakta yang diindra itu. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Tapi kalau dalam konsep Islam kita mengenalnya ada 4 komponen gitu. Ada fakta yang diindra, ada panca indra, mata, tangan yang merasakan ya, merasakan peristiwa, mencercap, menyerap sebuah informasi misalnya dengan tangan, mata, telinga dan lain-lain gitu kan. Ada otak sebagai prosesornya, prosesor dari fakta yang diindra tadi, lalu dikaitkan dengan maklumat sabikoh atau pengetahuan terdahulu mengenai sebuah peristiwa itu. Jadi ketika merespon sebuah peristiwa, sebuah realitas, kita menyerapnya dengan panca indera, diproses di otak, lalu dikaitkan dengan maklumat sabiko, sampai akhirnya kita punya kesimpulan. Gitu. Nah, sama juga dengan misalnya ya, kita melakukan sebuah eksperimen. Ada nggak sih orang tuh, dia tuh langsung bisa bahasa Arab, kalau sebelumnya dia nggak pernah belajar? Ya pasti nggak ada gitu. Tapi orang itu bisa belajar bahasa Arab dengan lancar kalau dia memasukkan maklumat-maklumat sabikoh, pengetahuan-pengetahuan ke dalam otak, dia simpan di sana, lalu dikaitkanlah informasi itu ketika dia melihat sebuah tulisan berbahasa Arab. Lalu diproses di otak sampai akhirnya dia bisa tahu, oh tulisan Arab ini artinya ini dan itu.
Itu ya. Nah, maklumat Sabiko dalam psikologi warna ini juga sama. Sebenarnya kita itu punya persepsi bawah sadar, gitu kan. Yang kalau dalam bahasa Arab tadi namanya maklumat sabikoh, persepsi bawah sadar. Yang ketika kita ngelihat warna itu, kita selalu punya persepsi tentang warna tersebut. Ya. Kalau lihat warna putih, kita itu biasanya mengasosiasikan warna putih itu dengan keimanan yang suci, yang murni. Kalau kita lihat warna hijau, biasanya kita mengasosiasikan warna hijau itu dengan tumbuhan misalnya ya. Yang tumbuh, baru tumbuh itu kan hijaunya hijau gonjreng. Nanti kalau sudah agak tua hijaunya jadi lebih pekat, lebih gelap. Nanti kalau sudah mau mati warnanya coklat. Nanti kalau sudah mati beneran warnanya hitam. Gitu kan ya. Akhirnya kalau kita lihat warna hitam itu kita selalu mengasosiasikan warna itu dengan apa-apa yang kita ketahui sebelumnya, persepsi-persepsi kita tentang warna itu. Kalau hitam tuh berarti mati, kayak siklus tumbuhan gitu ya. Kalau sudah hitam berarti dia tuh mati. Kalau coklat berarti mendekati kematian. Kalau abu-abu berarti mendekati kematian. Atau misalnya kayak manusia ya teman-teman. Manusia tuh kalau misalnya lagi sakit keras, barangkali mungkin teman-teman yang lebih tahu ya. Biasanya bibirnya tuh tidak merah yang sehat, lebih pucat, terus kadang cenderung keunguan gitu ya. Kita jadi mempersepsikan kalau ungu itu bisa jadi sekarat gitu ya. Jadi warna itu dia punya persepsi sendiri, menimbulkan sebuah persepsi tersendiri yang membangkitkan pengetahuan bawah sadar kita, gitu ya. Dan ini bisa jadi disadari atau tidak disadari oleh manusia, yang itu bisa kita manfaatkan ketika kita membuat desain. Kalau misalnya kita mau bikin desain yang tadi ya, yang saya bilang, yuk kita itu harus semangat. Kalau nggak mau dehidrasi saat puasa, yuk kita coba olahraga yang tidak berlebihan. Tapi warnanya abu-abu. Apa yang timbul di persepsi kita? Hah, abu-abu, lemas, lunglai, gitu ya. Mendekati kematian, misalnya gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya ini mungkin dikombinasikan dengan warna putih dan kuning. Putih itu artinya bersih, suci, yang mungkin bisa diasosiasikan dengan beribadah puasa gitu ya. Dan kuning itu bisa diasosiasikan dengan semangat gitu ya, supaya tubuh tidak dehidrasi. Gitu. Jadi pakai warna background kuning dan putih. Karena warna itu punya psikologi sendiri yang membangkitkan persepsi bawah sadar kita. Nah, biasanya kalau pakai warna merah itu apa sih yang timbul di benak kita itu? Semangat, kuat, passionate, bergelora gitu ya. Orang tuh kalau marah biasanya wajahnya merah gitu. Kalau malu wajahnya juga merah ya. Emosi yang banyak yang dirasakan tuh biasanya bikin wajah jadi merah. Wajah saya juga merah kalau saya marah atau saya lagi nangis atau saya lagi marah. Itu biasanya wajah saya merah ya. Atau mungkin kayak orang Jepang, orang Korea misalnya juga sama. Kalau misalnya mereka tuh emosinya berlebih, biasanya merah, kemerahan di telinga misalnya, kemerahan di pipi dan lain-lain dan sebagainya. Atau kita bisa asosiasikan itu dengan tanda bahaya. Ada nggak sih kalau misalnya kita lihat ya, eh, kan kalau di deket-deket PLT pembangkit listrik gitu ya, PL lah gitu, pembangkit listrik atau kayak misal eh apa ya, ya pokoknya pembangkit listrik lah. Yang di situ tuh listriknya ada 1.000 watt misalnya gitu. Itu kan pasti ada tanda bahaya, awas tersengat listrik misalnya gitu ya. Biasanya pakai warna-warna yang gonjreng, entah warna kuning sebagai hati-hati gitu ya, sebagai tanda hati-hati, atau warna merah ketika itu memang sangat-sangat berbahaya, atau warna hijau kalau misalnya memang tandanya itu lagi di area yang safe, yang aman. Nah, teman-teman, merah ini dia banyak dipakai di food and beverage ya.
di perusahaan-perusahaan makanan kayak misalnya McD itu pakai orange, tapi bungkusnya ada merah dan kuningnya dan orange-nya. Berita dan koran misalnya kayak CNN, terus CNN apa lagi ya? CNN. Ya kayak CNN gitu. Yang kita jadinya menangkapnya tuh ada semangat, kuat, passionate dalam delivery berita misalnya, passionate dalam hal makan misalnya. Dan merah ini bisa membangkitkan nafsu makan ya, ketika dia itu ditaruh di tembok gitu, atau ditaruh di bungkus makanan. Dan ini sudah terbukti secara penelitian ya teman-teman, yang sudah diturunkan turun-menurun di kelas desain gitu. Ada juga warna kuning yang dia tuh menggambarkan kekreativitasan, bahagia, senang, hangat, ceria, aktif, mainan anak, dan BO ya. Biasanya dipakai di mainan anak atau di food and beverage. Kalau kuning itu biasanya kita mengasosiasikan kuning dengan apa kira-kira? Yang kalau misalnya kita sebut kuning, kita pasti selalu ingetnya apa kira-kira? Kalau saya sih sekarang ingetnya pisang ya, karena lagi lapar. Enak banget kayaknya makan pisang gitu. Kalau teman-teman di sini ketika saya sebut warna kuning, ingetnya apa? Atau misalnya kayak merah gitu. Merah kita bisa asosiasikan dengan cahaya matahari yang sangat membakar gitu kan. Nah, ada juga oranye ya, sedikit banyak mirip-mirip dengan merah dan kuning. Ada percaya diri, hangat, petualangan, antusias, kreatif. Nah, kadang-kadang nih kalau misalnya kita lihat warna oranye tuh keingetnya kalau saya sih ya terobos aja gitu ya. Kalau di lampu merah kan biasanya sekarang tuh nggak kuning ya, tapi cenderung lebih ke orenan. Ada merah, kuning, dan hijau. Kalau udah ada warna kuning tuh kayak rasanya kayak pengen terobos gitu. Terus ada food and beverage ya, dan mainan-mainan anak biasanya warnanya orange. Jadi tiap warna tuh dia membawa pesan masing-masing, membawa message masing-masing. Seperti misalnya hijau, bersih. Kenapa sih kok hijau tuh diasosiasikan dengan bersih kira-kira? Atau dengan damai, tenang, sehat, eco-friendly, natural, seimbang. Ya, karena biasanya padang rumput yang terbentang luas, yang ada langitnya, yang langit terus ada padang rumput luas banget ya. Itu kayak sejuk banget. Sejuk, bersih, udaranya bersih. Terus kita kalau tiduran di padang rumput, terus mataharinya lagi sejuk tuh rasanya enak gitu ya, damai. Terus hatinya jadi tentram gitu kan. Reliable, apa ya, reliable itu bisa dibuat sandaran, tempat kita bersandar, natural, lebih ke alam-alaman gitu. Nah, persepsi itulah yang mau dibawa ketika kita tuh ngecat rumah sakit biasanya. Kalau di Jawa tuh biasanya rumah sakit kalau nggak warnanya hijau putih gitu ya, supaya pasien-pasien di rumah sakit itu merasa damai, tenang, reliable, sehat, jujur, terus natural gitu ya. Atau produk-produk eco-friendly, seperti misalnya produk-produknya Himalaya, atau produk-produk kosmetik yang biasanya mbak-mbak itu temui di Alfamart dan Indomaret. Atau produk-produk kesehatan ya, yang mengklaim bahwa mereka itu produknya natural gitu. Nah, kenapa kok pakai warna hijau, nggak pakai warna kuning, atau pakai warna merah misalnya? Jadi kalau misalnya tembok rumah kita tuh warnanya merah, kita tuh kalau natap tembok lama-lama, mata kita tuh bisa minus lama-lama. Gimana sih? Kalau misalnya kita tuh punya rumah dan rumah kita tuh warnanya merah, mata kita tuh bisa lama-lama minus gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat padang rumput hijau gitu ya, mungkin mata kita jadi lebih sehat. Jadi warna itu memang mempengaruhi mata ya. Mungkin ada hubungannya sama pantulan cahaya matahari ya, ketika mengenai warna-warna yang berbeda-beda itu. Misalnya kalau matahari kena warna hitam kan jadi lebih fokus ya, mataharinya jadi lebih panas. Makanya kalau kita pakai warna hitam ketika siang-siang tuh jadinya lebih panas banget gitu loh rasanya. Dibanding kalau kita pakai warna putih ketika siang hari, jadinya lebih sejuk gitu. Nah, jadi warna itu dia selain bawa psikologi ya, ada psikologinya dan dia membawa persepsi alam bawah sadar kita, dia juga bawa
hal-hal yang lain gitu yang itu perlu kita perhatikan ketika kita tuh mau bikin desain apapun, entah itu desain buku kah, ilustrasi kah, poster atau yang lainnya. Nah, sama juga dengan warna biru ya. Biru ini terpercaya, bersih, giat, pekerja keras. Ada beberapa penelitian yang saya lupa bacanya di mana. Tapi ketika kita itu ngecat ya kelas atau kelas-kelas di kampus yang salah satu temboknya itu dikasih warna biru, biru yang seperti ini, kita tuh jadi lebih rajin untuk belajar, lebih rajin untuk ngerjain tugas, dan lebih rajin untuk bekerja. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin institusi pemerintahan, catlah salah satu tembok itu dengan warna biru supaya lebih giat bekerja gitu. Kenapa? Karena warna biru itu dia bawa persepsi alam bawah sadar kita bahwa dia tuh terpercaya, bersih, giat, pekerja keras. Tapi dalam persepsi negatifnya ada kesedihan, kesuraman, dan dingin. Nah, ada juga penelitian gitu ya yang menyebutkan bahwa kalau misalnya kita mau diet, teman-teman, pakailah piring yang warnanya biru. Karena kita jadi nggak nafsu makan gitu. Balik lagi ke persepsi kita ya, maklumat sabikoh kita. Ketika lihat warna biru itu biasanya yang muncul itu adalah asin, air laut, asin, terus apa lagi? Hal-hal yang warna biru. Kayaknya makanan yang alami itu nggak ada ya yang warnanya biru ya. Jarang banget. Makanan-makanan yang dikonsumsi manusia itu biasanya hijau, kuning, terus merah gitu ya. Apalagi yang sayur-sayur biasanya warnanya hijau, tapi nggak ada yang warnanya biru, teman-teman. Karena warna biru itu biasanya kita persepsikan sebagai racun gitu. Racun, terus yang tadi ya yang saya sebutin kalau orang lagi keracunan biasanya bibirnya jadi ungu, atau orang-orang yang biasanya itu lagi nggak bagus kondisinya bibirnya ungu, kepucat gitu. Nah, jadinya karena kita punya persepsi seperti itu, ketika piring kita warnanya biru, kita jadi nggak nafsu makan. Tapi beda lagi kalau piring kita pakai warna yang lain gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi warna itu ngaruh banget. Tapi ngaruhnya di alam bawah sadar. Yang kita tuh kalau sekali lihat tuh kayak apa sih gitu ya. Tapi ketika dilakukan terus-menerus itu kelihatan banget pengaruhnya. Putih, bersih, murni, jujur, netral. Biasanya dipakai rumah sakit sama bank. Logonya bank sih, bukan temboknya bank ya. Tapi kalau di rumah sakit biasanya dipakai buat tembok-tembok gitu. Nah, hitam ini ada ketegasan, tegas. Ada juga dia itu mempersepsikan tentang ancaman, kematian, bahaya, peringatan bahaya misalnya. Sesuatu yang beracun, yang membahayakan, biasanya itu kan warnanya hitam ya. Seperti misalnya asap. Asap tuh warnanya abu-abu. Kalau asap yang putih, berarti asapnya kabut gitu ya. Itu pasti kabut. Tapi kalau udah abu-abu, biasanya beracun gitu kan. Nah, kita kan punya persepsi semacam itu. Nah, kira-kira seberapa ngaruh sih persepsi itu dengan warna? Ngaruh banget ya, teman-teman. Jadi kalau boleh cerita, dulu waktu skripsi, waktu bikin tugas akhir ya, saya itu bikin buku ensiklopedia untuk anak. Dan akhirnya saya bikin riset ya. Saya butuh riset, bukan bikin riset. Saya butuh riset untuk melihat ilustrasi-ilustrasi Islam di abad Abbasiyah di antara abad ke-9 sampai 13 tuh yang kayak gimana sih gitu. Nah, untuk gambar-gambar nabi-nabi, kalau dalam Islam tuh kan memang kita nggak boleh gambar dengan wajah yang utuh ya. Dan biasanya itu diganti dengan cahaya lampu, cahaya matahari gitu. Atau cahaya lah, cahaya bulat, nanti terus ada hurufnya, misalnya Muhammad, atau Adam, atau Ibrahim. Nah, ternyata ada sesuatu yang lucu nih dari abad 9 sampai 13 ini. Ilustrasi-ilustrasi yang dibuat di masa itu, para nabi dan rasul itu digambarkan sebagai manusia yang di belakang kepalanya itu berkobar kayak api ya. Waktu awal-awal saya lihat tuh kayak, loh, kenapa kok terbakar gitu? Kenapa ya kok terbakar? Ini orang yang berdosa kah gitu? Tapi kok di tulisan Arabnya
namanya Ibrahim, Musa, atau Adam, atau bahkan Nabi Muhammad itu. Lalu saya baru sadar kalau ternyata persepsi masyarakat di abad 9 sampai 13 itu ketika mereka mendengar tentang cahaya, yang dipersepsikan itu adalah cahaya matahari, cahaya api yang berkobar, yang warnanya orange kemerahan gitu ya, yang kobarannya tuh meliuk-meliuk gitu. Tapi kalau misalnya orang modern, di mana lampu itu sudah ditemukan, ketika mereka itu ditanya tentang bercahaya, kita tuh pastinya langsung mengasosiasikan cahaya itu dengan cahaya kuning yang berpendar, seperti lampu. Kenapa? Karena maklumat sabikoh kita itu ketika dikasih tahu tentang cahaya, berarti cahayanya lampu. Jarang kita tuh kalau dibilangin, hidupin cahaya, lalu kita tuh menghidupkan cahaya api. Jarang banget. Nah, jadi persepsi kita ya tentang warna, tentang bentuk, itu sesuai dengan pengetahuan kita atau sesuai dengan maklumat sabikoh kita. Nah, sama juga dengan persepsi bawah sadar dari orang-orang yang baca poster kita, teman-teman. Seperti misal poster ini ya. Ini adalah salah satu poster yang saya suka. Selain poster merokok dan poster yang COVID biru kuning tadi ya, ini poster yang saya suka. Hierarkinya sudah dapat gitu. Kayaknya ini target dari posternya itu anak muda gitu ya, sesuai dengan apa yang saya tadi jelaskan bahwa jenis fontnya itu sans serif, nggak ada ekor-ekornya seperti Times New Roman. Berarti untuk anak muda, cocok ya. Dan ada 2 macam font, cocok ya. Cocok banget gitu ya. Nah, hierarki tipografinya juga sudah cocok. Yang judulnya di atas lebih besar, subjudulnya juga lebih kecil. Lalu digantilah teksnya itu dengan gambar-gambar yang itu bisa kita baca secara visual. Nggak boleh ngerokok, nggak boleh minum, nggak boleh ganja sama narkoba. Terus ada tangan yang bersemangat gitu ya, pemuda-pemuda yang bersemangat, yang mereka tuh menjunjung dunia. Berarti kalau bisa dibaca nih visualnya, kita tuh bisa jauhi narkoba untuk menjadi generasi yang lebih baik, yang menjunjung bumi kita menjadi bumi yang lebih asik ditempati, yang kita tuh nggak ngerokok, nggak minum, dan nggak narkoba. Warnanya juga oke, teman-teman ya. Warnanya pakai kuning. Kuning tadi apa? Asosiasinya ceria, semangat gitu kan. Dan warna hitam ini tegas, tegas gitu ya. Yuk, gitu. Kita jauhi narkoba gitu ya. Nah, ini keren banget. Cuma ada beberapa koreksi dari saya sih. Mungkin biar lebih bisa berirama ya. Jadi agak dimiringkan gitu. Supaya lebih empasis di tengah. Dan di sini kita bisa kasih tulisan-tulisan kecil yang lain mungkin yang kalau uh, kurang tulisannya bisa ditambahin di bawah. Ini keren banget. Jadi dari hierarki, warna, font, POI-nya sudah dapat. Ada lagi poster selanjutnya ya teman-teman. Ada nggak yang mau nge-review kira-kira poster ini kalau ditinjau dari materi POI, teks, hierarki, terus fontnya, warnanya, kira-kira apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki? Ada yang mau coba, teman-teman? Gitu ya. Judulnya itu harusnya kan menjaga kesehatan mata pada anak. Itu adalah judulnya. Lalu subjudulnya yang mana? Apa itu screen time? Harusnya yang ini subjudulnya. Gitu. Yang harusnya lebih kecil daripada yang ini. Gitu. Nah, terus ada berapa macam font di sini? Ada 5 macam ya. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau misalnya poster ini ditaruh di ruang tunggu, mungkin kita bisa baca dengan lebih seksama karena ada waktu menunggu yang banyak gitu ya. Kita bisa meneliti satu-satu kira-kira itu tulisannya apa, penjelasannya apa, informasinya apa. Tapi coba kalau kita taruh poster ini tuh di lobi misalnya atau di lorong rumah sakit ataupun puskesmas. Kira-kira sekali sekali lihat apa yang kita tangkap paling cuma yang ini aja dan gambar-gambar gitu ya dan background-background yang sebenarnya cantik ya, tapi kalau dipadukan dengan banyak informasi tuh jadi terdistraksi. Fontnya jadi atau tulisannya jadi nggak terlalu jelas gitu dan warnanya juga terlalu ramai. Jadi
distraksinya banyak sekali. Kita kalau baca tuh perlu waktu yang sangat lama ya. Kalau baca dari atas gitu kan, mungkin bisa sampai bawah, informasinya tertangkap dengan sempurna. Tapi coba kalau misalnya orangnya itu tipe-tipe visual kayak saya, pasti yang dibaca pertama kali yang kelihatan yang ini, baru yang ini, terus yang ini, terus bingung gitu. Yang mana dulu ini yang dibaca ya gitu. Seperti itu ya. Dan warna-warnanya juga cocok sih memang untuk anak-anak. Juga cocok untuk orang dewasa gitu ya. Tapi ada baiknya kalau informasi yang disampaikan dengan resmi itu eh, warnanya nggak terlalu banyak gitu. Beda lagi kalau misalnya kita buat poster untuk poli anak misalnya, boleh pakai yang seperti ini, malah cantik cenderungnya lebih diutamakan gitu. Karena anak-anak suka warna-warni, suka gambar yang lucu gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk orang dewasa, apalagi di rumah sakit, mungkin bisa pakai gambar yang lebih resmi, misalnya pakai manusia gitu ya, ada ibu em, yang duduk sama anaknya, lalu melihat handphone misalnya, atau anak-anak lagi berkumpul nonton HP bareng-bareng misalnya, lebih masuk yang seperti itu gitu. Nah, teman-teman ini ada tambahan tentang layout ya. Jadi harusnya kalau bikin ukuran poster A3 ya, atasnya 2 cm, bawah 2 cm, yang kiri 1 sampai 1,5 cm. Yang area ini tuh nggak boleh dikasih tulisan, gitu. Seperti misal di sini ya, yang ini udah bagus, udah oke lah. Tapi yang bawah itu terlalu mepet, bisa digeser ke atas. Nah, untuk POI-nya sendiri, udah lumayan ya. Kita pasti lihatnya langsung ke atas, ke sini, baru ke bawah. Hierarkinya juga udah oke. Fontnya juga udah oke, teman-teman ya. Tinggal warnanya saja ya. Biru itu cenderung ke sedih. Tuh. Memang sih kalau kita tuh lagi sakit, batuk atau TBC, kita tuh cenderungnya sedih ya. Aduh, aku kok sakit sih gitu. Tapi bolehlah kita tuh ubah warnanya jadi warna yang mungkin lebih agak ceria sedikit gitu ya. Misalnya dikasih kuning gitu. Gambarnya ada kekuning-kuningannya. Jadi nggak semuanya tuh terdiri dari warna biru. Biru, ungu, biru, ungu, biru, biru gitu kan. Kita kasihlah sedikit warna kontras supaya nggak terlalu suram bacanya gitu. Misalnya, misalnya di sini ada garis kuning atau warna dari ilustrasi ini dibuat kuning atau bajunya kuning atau orange misalnya. Jadi nggak dominan warna biru. Nah, untuk yang ini juga sama. Untuk posternya udah bagus ya, teman-teman. Dari cegah demam berdarah gitu kan. Terus ada ini, dan lain-lain. Walaupun mungkin dari fontnya sudah dipakai maksimal 3. Terus kalau dari warnanya juga udah oke ya. Dikasih warna merah supaya lebih dibaca gitu ya. Cegah demam berdarah. Harusnya sih pemotongan teksnya nggak kayak gini ya. Misalnya kayak cegah, di sini ada demam berdarah, baru di sini singkatannya DBD misalnya. Jadi kalau baca tuh nggak kepotong-potong. Udah oke sebenarnya, hierarkinya udah oke, POI-nya udah dapat. Cuma layoutnya ya teman-teman, ini terlalu mepet, mepet, ini juga mepet, mepet ke kanan, mepet ke kiri. Kalau misalnya mau ngeprint poster, nanti itu kan pasti ada area yang untuk dipotong ya. Tulisannya bisa kepotong gitu. Jadi diperhatikan ya di atas ini minimal 2 cm, minimal 2 cm, yang kanan kiri minimal 1 sampai 1,5 cm. Untuk warnanya sendiri sih saya nggak apa ya. Walaupun backgroundnya itu krem, tapi dari gambar-gambar ilustrasi warnanya tuh udah cerah tuh, udah ada orange, kuning, biru, merah, yang kita tuh jadinya aware banget kalau oh ini tuh lagi ngobrolin tentang mengubur barang bekas.
oh ini tuh lagi ngobrolin tentang menguras tempat penampungan air dan lain-lain dan sebagainya. Nah, ini poster lagi ya. Kalau dari teks saya tadi udah mengupas gitu kan. Nah, kalau dari segi warna bagaimana? Jadi warna ungu ini sebenarnya kurang tepat ya kalau dikaitkan dengan kata-kata sehat. Karena kata-kata sehat ini biasanya cocok dengan warna hijau atau biru. Jadi pakailah background hijau atau putih tambah hijau gitu ya. Ini juga diganti warnanya pakai hitam, jangan font merah, jangan pakai font dengan warna merah seperti ini gitu. Karena kita jadi persepsinya jadi harus hati-hati. Hati-hati makan buah dan sayur. Hati-hati rajin berolahraga. Hati-hati dilarang merokok. Jadi kayak gitu ya. Kalau misalnya bisa disuarakan tuh kayak gitu. Padahal kan kita nggak pengen ada intonasi seperti itu ya. Pengennya kan makan buah dan sayur, rajin berolahraga, dilarang merokok ya, berat badannya yang ideal gitu kan. Jadi pakailah font-font yang mungkin pakai kalibri gitu kan, dan warnanya hitam. Ini juga pakai background hijau misalnya atau hijau dengan kuning. Untuk ilustrasi sendiri saya nggak masalah, bagus. Tuh. Nah, ini juga ada lagi poster ya. Benyamin Guluh, ini nama rumah sakit ya teman-teman. Ya, Bu. Iya, oke. Nah, eh ini itu fontnya feminin atau maskulin? Maskulin. Iya, maskulin. Yang RS-nya ini maskulin ya. Betul, betul maskulin. Kalau dari maksimal fontnya udah oke. Kan ini 2 macam. Dari POI-nya udah oke. Point of interest-nya kita langsung lihat yang kemerah kan ya. RS, Benyamin Guluh. Jam besuk 14.00 sampai 16.00. Gitu kan. POI udah dapat. Hierarki teks juga udah dapat. Warnanya juga udah oke. Cuma teman-teman dari pemilihan fontnya itu agak kurang bagus ya. Kenapa? Karena jangan dibuat bentuk seperti ini. Waktu pertama kali lihat, saya tuh punya persepsi kalau orang yang bikin ini tuh pasti laki-laki. Dan dia tuh suka banget lihat film Marvel gitu. Terus dia juga suka film yang di luar angkasa kayak Star Wars. Karena walaupun mungkin tidak suka ya, walaupun mungkin bukan nggak suka sih, mungkin tapi pernah nonton lah gitu, minimal pernah nonton film-film di luar angkasa, terus juga suka film-film yang ada superhero-nya. Nah, atau mungkin di masa kecilnya juga suka nonton kartun yang mungkin ada superhero-nya gitu kan. Karena dari bentuk segitiga ini mirip sama ini ya, apa sih tameng yang ada di tengah tuh. Terus juga font ini biasanya dipakai untuk font-font yang ada di luar angkasa, teman-teman gitu. Jadi mungkin dihilangkan ya persepsinya itu. Coba cari font yang lebih resmi dan font-font yang memang ini terbaca ya memang. Tapi pakai font yang tidak terlalu banyak bentuk gitu. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya materi yang saya sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan? Mungkin saya beri waktu 15 menit ya sebelum kita akhiri. Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa di kelas-kelas gratis yang diadakan oleh C3 selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.